cara yang kedua. Apa itu? Dengan ru'yah. Melihat ru'yah itu melihat dengan mata. Melihat dengan mata. Apa yang dilihat dengan mata? Hilal. Apa itu hilal? Bulan Sabitul. Bulan yang menandakan bahwa telah masuk bulan berikutnya. Kapan? Pada penghujung pada tanggal 29 di bulan Sya'ban. Ya, jamaah sekalian, bulan ketiga itu bulannya hanya dua. Kadang dia 29 hari, kadang 30. Bagaimana menentukan kalau dia 29? Bagaimana menentukan kalau dia 30? Dengan melihat hilal. Hilal kita melihat pada tanggal 29, penghujung tanggal 29. Kapan itu? Maghrib. Ketika tanggal 29 maghrib ini ada hilal terlihat itu, maka menandakan bulan yang ini sudah habis. Berarti mendekati bulan yang baru. Setelah maghrib itu sudah bulan baru. Berarti bulan ini hanya 29. Setelah maghrib itu sudah tanggal 1. Tapi ketika tidak terlihat, maka bulan ini otomatis menjadi 30. Besok kita usah lihat hilal karena pasti nampak. Ya, jadi hari apa kita tanggal 9? Sabar. Rabu. Ya Rabu baru kita bisa mengetahui kapan masuknya bulan Ramadan. Ada pun alat menghitung kita alat bantu. Ya, yang menentukan adalah syariat kita. Di tanggal 29, pemerintah kita akan melakukan apa? Sidang, dikumpulkan semua ahli. Misal, ru'yah seluruh Indonesia, suruh lihat tanggal 29. Ada yang lihat hilal tidak? Kalau ada yang lihat satu saja, berarti setelah maghrib itu sudah tanggal 1. Berarti malam itu sudah sholat tarawih karena sudah 1. Tetapi ketika tidak ada yang melihat, ya seluruh Indonesia, maka bulan Sya'ban dicukupkan menjadi 30. Berarti besoknya lagi baru tanggal. Ada pun menentukan sekarang banyak pendekatan saja. Yang kedua, cara yang kedua yaitu ikmalu iddati Sya'bana 30 yauman. Menyempurnakan jumlah bilangan Sya'ban jadi 30 hari. Kapan itu? Disempurnakan. Pertama, tidak terlihat bulan. Kenapa tidak terlihat? Ada sebab. Pertama, tidak terlihat secara mata. Yang kedua, tertutup oleh mendung. Walaupun ternyata tertutup itu sudah nampak, ya, maka disempurnakan Sya'ban. Tadi saya kan, alhamdulillah, walaupun mendung masih bisa dicarikan dengan alat. Ada daerah lain yang tidak mendung. Ya, nah, apa dalilnya? Ini belajar fikih. Belajar fikih tidak disebutkan hukumnya saja, disebutkan dalilnya. Apa dalilnya? Itu firman Allah Ta'ala. Ini dalil. Faman syahida minkum syahra fal yasum. Siapa yang melihat, siapa di antara kalian yang melihat bulan? Ini Allah Ta'ala firman. Siapa saja di antara kalian yang telah melihat asyhar bulan fal yasum, maka hendaklah dia berpuasa. Jadi barang siapa yang melihat asyhar pada tanggal 29, maka besoknya hendaklah dia berpuasa. Kalau tidak terlihat, berarti usahanya baru puasa. Kemudian dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda Sallallahu Alaihi Wasallam, sumu li ru'yatihi, sumu lil amal. Dari berita itu bermakna wajib. Lihatlah, wajib lihat. Lihat, apa yang dilihat? Bulan. Sumu, ya. Berpuasa kalian diperintahkan berpuasa karena melihatnya. Wah, jadi perintah di sini berpuasa. Jadi wajib kita berpuasa karena melihatnya. Demikian pula afdiru liru'yati, dan berlebaranlah karena melihatnya. Jadi maksudnya kapan masuk
Syawal? Ya, ketika hilal bulan Syawal. Kapan dilihat hilal bulan Syawal? Tanggal berapa? 29 Ramadan. 29 Ramadan kita melihat lagi hilal. Nampak? Berarti malamnya sudah 1 Syawal. Tidak nampak? Berarti bulan Ramadan berapa? 30 hari. Masya Allah. Kemudahan, sangat mudah. Ya, sangat mudah. Petunjuk agama. Sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Fa in gumma 'alaikum fa akmilu Sya'ban 30 ini. Jelas lagi. Ya. Jika ternyata gumma tertutup, tidak terlihat hilal, tidak dilihat, apa perintahnya? Fa akmilu, bila perintah wajib sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Ya. Nah, kemudian berikutnya, bagaimana kaifa nastaqbil Ramadan? Bagaimana kita menyambut bulan Ramadan? Kaifa nastaqbil Ramadan? Sini sebutkan beberapa. Yang pertama, bagaimana kita menyambut bulan Ramadan? Ya, yaitu bil farhi bihadhihi ni'mati wa syukri lillah. Dengan bergembira, ya, bersukacita, senang dengan nikmat yang besar ini dan bersyukur kepada Allah. Bergembira, ya, maka kami katakan hati-hati bagi orang yang ketika mau masuk Ramadan dia malah merasa berat. Wah, mau masuk Ramadan, wah, puasa lagi. Ya, bagian ini maka persiapannya apa? Ini yang kedua, yaitu bil mubarakati bi taubatin shadiqah. Bersegera dia bertobat yang sungguh-sungguh, tobat nasuha. Ya, jadi dia masuk dalam bulan Ramadan, kalau diterima tobatnya insyaallah ketika dia bertobat yang sungguh-sungguh, dia masuk Ramadan dalam keadaan suci. Yang ketiga, bagaimana kita menghadapi bulan Ramadan? Ya, apa yang kita kerjakan sekarang, yaitu bita'allumil ahkam siyam ala dhai'i kitab wa sunnati wa fahmi salafil ummah. Mempelajari, jadi kita menyambut bulan Ramadan dengan cara mempelajari hukum-hukum berkaitan dengan puasa. Ya, nah, di atas cahaya bimbingan Alkitab, Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pemahamannya murid-murid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu para salaful ummah. Ya. Kadang-kadang berdalilan yang benar, tapi cara berdalilnya yang tidak benar. Berdalilan benar, cara yang berdalil yang benar hanya bisa didapatkan, ya, dengan mengikuti cara pemahamannya sama. Ya. Nah, jadi terkadang ada perselisihan, sama-sama berdalil dengan kitab dan sunnah, tapi berselisih. Nah, ternyata yang satu dia berdalil berdasarkan apa yang dipahami oleh muridnya Nabi, sahabat, muridnya sahabat, tabi'in. Yang satu tidak. Nah, maka terjadi perselisihan. Maka yang benarnya adalah kita memahami kitab dan sunnah berdasarkan apa yang dipahami oleh salaful ummah, orang-orang yang dijamin oleh Allah. Kemudian, bagaimana kita menyambut bulan Ramadan? Bittaqallusi min jami'il munkarati wal muharramati al-qawliyati wal fi'liyati. Dan membebaskan diri kita, ya, membebaskan diri kita dari seluruh perkara-perkara yang munkar dan seluruh perkara-perkara yang diharamkan, apakah dalam bentuk perbuatan maupun ucapan. Berikutnya, bagaimana cara menyambut bulan Ramadan? Bil azmi shadiqin wal himmati 'aliyati ala ta'mir Ramadan bi a'malis shalihah. Ya, yaitu tekad yang jujur, ya, dan
semangat yang tinggi untuk memakmurkan Ramadan dengan amalan-amalan soleh, untuk menghidupkan Ramadan dengan melakukan amalan-amalan soleh dan kebaikannya. Ada tarjihi awqatahu asy-syarifata fima la yufidu wa la yanfa, dan tidak menyia-nyiakan waktu-waktu yang ada di bulan Ramadan, waktu-waktu yang mulia, pada perkara yang tidak bermanfaat dan tidak memberi faedah. Itu cara yang benar menyambut bulan Ramadan. Berikutnya, dengan memperbanyak zikir dan berdoa, istighfar dan membaca Al-Quran. Dan sekarang kita perbanyak zikir, banyak doa, istighfar dan membaca Al-Quran. Jangan panjang angan-angan, jangan berpanjang angan-angan. Nanti bulan Ramadan saya banyak zikir, nanti bulan Ramadan saya istighfar, nanti bulan Ramadan saya tidak benar. Dimulai dari sekarang, ya. Kemudian berikutnya, menjaga sholat 5 waktu. Menjaga sholat 5 waktu mulai dari sekarang. Yang masih bolong-bolong disempurnakan, yang masih sering datang terlambat masbuk, lebih datang lebih cepat. Itu salah satu cara menyambut bulan Ramadan, agar ketika sudah masuk tanggal 1 Ramadan kita sudah terbiasa sholat 4 waktu. Jangan panjang angan, nanti bulan Ramadan saya perbaiki sholat. Jangan, ya, karena belum tentu kita mendapatkan bulan Ramadan. Kemudian, apa hukum at-tahniyah, memberi ucapan selamat dengan masuknya bulan Ramadan? Biasa kan kalau masuk bulan Ramadan kita mendapatkan ucapan-ucapan selamat. Karena apa? Ya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau annahu qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum syahrul Ramadan syahrul mubarak. Faradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabus samai wa tuqallibu fihi wa tuqallabu fihi abwabul jahim wa taqulu fihi maradatus syayatini lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurima." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, bulan Ramadan telah mendatangi kalian, bulan yang sangat berkah, ya, bulan di mana Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa padanya, ya, bulan di mana dibuka pintu-pintu langit, pintu-pintu rahmat, kemudian ditutup pintu-pintu neraka, kemudian dibelenggu padanya setan-setan yang durhaka, ya. Pada bulan itu Allah memiliki satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Perhatikan, lebih baik, bukan sama, ya. Nah, kadang ada yang memahami sama dengan yaitu 1000 bulan berapa tahun itu? Itu 83. Dia hitung berapa tahun? Dia sama enggak? Khair, pasangan berkhair, lebih baik, bukan sama, lebih baik dari 1000 bulan, ya, bukan sama dengan berbulan, lebih baik. Kemudian Nabi ancam, man hurima khairaha, siapa yang diharamkan dari kebaikan malam Lailatul Qadar, ya, tidak mendapatkan apa-apa di malam Lailatul Qadar, maka sungguh dia telah diharamkan. Maka Al-Hafiz Abu Fars Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, mengomentari hadis ini, ya, hadis ini adalah asal, artinya asal sini dalil, ya, di dalam tahniyatin nasi ba'dihim ba'd, ya, sebagian manusia memberi ucapan selamat atas masuknya Ramadan kepada sebagiannya. Kenapa? Karena bagaimana tidak,
bagaimana seorang mukmin itu tidak berbahagia jika pintu-pintu surga itu dibuka. Bagaimana orang-orang yang memiliki dosa itu tidak berbahagia ketika pintu-pintu neraka ditutup. Dan bagaimana orang-orang yang memiliki akal itu tidak bergembira pada suatu waktu di mana syaitan-syaitan itu dibelenggu. Ya. Selesai. Sekarang syarat-syarat puasa. Syarat puasa. Bedakan antara syarat dengan rukun. Ya. Syarat sesuatu yang harus terpenuhi pada suatu amalan. Demikian juga rukun sama. Sesuatu yang harus terpenuhi pada suatu amalan, jika tidak terpenuhi amalan tersebut, dia akan tidak ada. Tetapi kalau syarat itu dia ada di luar amalan, biasanya sebelum amalan. Kalau rukun itu terikat dengan amalan. Contoh, syarat sholat adalah berwudu. Nah, kalau tidak ada wudu tidak sah sholat. Tetapi syarat dia menjadi syarat kenapa? Karena dia dikerjakan sebelum sholat. Dia tidak berada di dalam sholat. Kalau rukun seperti apa rukun? Membaca Al-Fatihah. Rukun membaca Al-Fatihah adalah rukun. Artinya siapa yang sholat tidak membaca surat Al-Fatihah, yang man lam yaqra bi Fatihahil kitab la sholat lahu. Tidak ada sholat begitu. Tapi rukun itu termasuk bagian sholat. Jadi paham ya, kita bahas apa syarat puasa dan apa rukun puasa. Sekarang syarat puasa. Yang pertama, muslim. Ya, muslim. Lawannya adalah kafir. Maka orang kafir tidak wajib dan tidak sah berpuasa sampai dia menjadi muslim. Firman-Nya, wa may yartaqi ghairal islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ini dari bahwa ya orang kafir tidak diterima puasanya. Yang kedua, balik. Sudah balik. Ya. Jadi syarat berpuasa sudah balik. Lawannya adalah masih anak kecil. Maka anak kecil tidak wajib dan tidak sah ya puasanya sampai dia balik. Sekarang bagaimana mengetahui apa tanda kebalikan seseorang? Baliknya seseorang. Ya, balik itu bisa diketahui dengan beberapa alamat. Yang pertama, dia mencapai umur 15 tahun. Jadi kalau ada anak sudah sampai umur 15 tahun, walaupun tidak ada tanda-tanda lain yang berkaitan dengan balik, maka dia dianggap balik, maka dia wajib berpuasa. Syarat berpuasa. Yang kedua, imbatu syamil anah, tumbuhnya bulu pada al-anah. Apa al-anah? Ya, bagian di bawah pusat. Kalau sudah tumbuh bulu di situ, maka dia dikatakan balik. Sudah tumbuh. Kemudian yang ketiga, insal keluar air mani. Ya. Kemudian khusus untuk perempuan yang ditambahkan itu bila telah mendapatkan darah haid. Kemudian syarat yang ketiga, berakal, tidak gila. Ya, akal. Lawannya adalah hilang akalnya. Seperti orang gila, orang yang kurang waras, orang yang pikun, dua sekali, ya, pikun. Maka tidak wajib puasa bagi orang yang hilang akalnya sampai dia kembali akalnya. Dalilnya adalah firman Allah Taala. Dalilnya adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ruhi al-kalam an salasati, anil mandiruni hatta yamtiqa, wa an-nani hatta yastayqiza, wa an-sabi hatta yahtalima." Pena yang menuliskan amalan manusia, ya, itu diangkat dari 3 orang. Ya, diangkat dari 3 orang. Ya, perbuatannya, ya nanti perbuatannya tidak ditulis oleh pena, tidak dipertanggungjawabkan nanti di akhir. Ada 3.
Yang pertama orang gila sampai dia sadar. Ya, kalau tidak sadar-sadar, maka pena tidak menulis perbuatannya, tidak ditanggungjawabkan di tangan. Kemudian dari orang tidur, dari orang yang tidur sampai dia terbangun. Ya, jadi kalau ada orang tidur, dia tidur mulai dari subuh, nanti dia bangun maghrib, maka dia tidak wajib puasa. Atau orang yang sholat, ya, sholat subuh dia tertidur, nanti bangun jam 12, maka ketika dia tertidur ini tidak berpuasa, tidak dibebani syariat. Kapan dia dibebani? Ketika dia bangun. Nah, bangun situ. Kemudian yang terakhir dari anak kecil sampai dia sampai dia balik itu dia bermimpi basah. Nah, sekarang bagaimana dengan puasanya anak-anak? Bagaimana dengan puasanya anak-anak? Ya, maka kata saya di sini, ya, bagi orang tua, ya, bagi orang tuanya itu hendaknya dia memerintahkannya untuk berpuasa, tetapi dengan perintah yang sunnah, bukan perintah wajib jika dia telah mampu. Ya, apa dalilnya? Nah, dia dikiaskan terhadap sholat. Ya, dikiaskan sholat. Kita kan diperintahkan walaupun balik untuk sholat. Bahkan ketika umurnya 10 tahun, ketika tidak sholat boleh dipukul, tapi bukan pukulan, bukan pukulan untuk menjadi itu dikiaskan. Ya, karena salah satu dalil adalah kias. Ya, kias. Kemudian juga dari Rabi binti Muawwis, beliau berkata tentang puasa Yaum Asyura, lam amrullah, tak kala diwajibkan. Jadi puasa Asyura itu pernah diwajibkan atas kaum muslimin. Di awal-awal itu puasa Asyura itu wajib bagi kaum muslimin. Di mana ya sahabat itu mengatakan kunna nusawwimu sobiyana wa naj'al lahum lu'batan minal hayy fa idza baqa ahaduhum 'ala ta'ami a'tayna dzalika hatta yakuna indal iftar. Dahulu kami ya membuat anak-anak kami itu berpuasa, menyuruh mereka untuk berpuasa. Kami membuatkan mereka mainan yang terbuat dari bulu. Ya, maka ketika salah seorang dari anak kami itu menangis, minta makanan, kami berikan mainan tersebut. Selesai menangis, dikasih mainan. Menangis dikasih mainan. Hilang lagi, menangis lagi dikasih lagi mainan. Sampai berbuka. Ya, nah itu asal dari salamnya. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat dari puasa, al-qudratu 'ala shaum, mampu untuk berpuasa, mampu. Ya, ingat, mampu. Wala yaitu 'alal 'ajizi anhu likibarin au ma'rufin. Ya, syaratnya harus mampu. Maka orang yang tidak mampu, ya apakah karena tua maupun karena sakit, itu tidak wajib. Kemudian yang kelima, al-iqamatu, syaratnya punya mungkin dia ada di daerahnya, tidak ada safar, ya itu syarat berpuasa. Berdasarkan firman Allah Taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian itu sakit atau berada dalam keadaan sabar, maka hendaklah dia mengganti puasa tersebut beberapa hari yang pada hari yang lainnya. Kemudian syarat yang keenam, ya, ulul mar'ati min haidi wal nifas, ya, terlepasnya perempuan dari darah haid dan nifas, maka tidak sah, ya, perempuan yang terkena haid dan nifas sampai terputus darah tersebut dan suci. Ya, berdasarkan hadis dari Abu Zaid
bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya itu pernah bersabda ya dalam keadaan menetapkan hukum bagi perempuan, alaisa idza atat lam tasil wa lam tasul. Apakah tidak ketika seorang perempuan itu haid dia tidak berpuasa dan tidak sholat dan tidak berpuasa? Ini dalilnya bahwa wanita haid dan nifas tidak berpuasa. Itu selesai syarat. Sekarang kita sebutkan hukum-hukum puasa. Arkan shaum. Yang pertama, an-niyatu lis-shaumi imtisalan li amrillahi wa taqarruban ilaihi. Hukum yang pertama, hukum ingat. Hukum itu adalah sesuatu yang harus ada, harus terwujud pada puasa dan dia berada dalam amalan puasa. Pertama, berniat untuk berpuasa. Tujuannya apa? Imtisalan, mematuhi perintah Allah dan sebagai bentuk bakal pendekatan diri kepada Allah. Berniat untuk berpuasa. Ya. Kenapa? Apa yang menyebabkan dia berniat? Karena dalam rangka mematuhi perintah Allah, melaksanakan perintah Allah dan sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Amal itu tidak lain harus dengan niat. Ya. Sekarang pembahasannya, kapan waktunya seseorang berniat? Kapan disyariatkan dia berniat? Ya, kata Syekh, min awwalil laili ila qubayl tulu'il fajr tsani ala hadza jama'ul ulama min as-salafi wal qalabi min Malik, Ahmad, Syafi'i wa Dawud. Waktunya adalah kapan waktu kita berniat berpuasa? Mulai dari awal malam. Kapan awal malam? Maghrib. Ketika matahari telah tenggelam, nanti maghrib. Nah, boleh mulai berniat puasa untuk puasa besok, ya kan? Besok siang. Nah, mulai situ boleh. Sampai kapan batasnya? Kubail, sesaat sebelum terbitnya fajar subuh. Itu waktunya berniat. Jadi mulai maghrib sampai sebelum subuh, maksudnya sholat subuh. Nah, pendapat ini ini dipegang oleh jumhur ulama dari kalangan salaf maupun khalaf, di antaranya Imam Malik, Ahmad, Syafi'i dan Dawud. Nah, kemudian beliau membawakan sini dalilnya Ba'al Hafsah zawji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, dari Hafsah ummul mukminin istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri fala siyama. Siapa yang tidak berniat dari malam untuk berpuasa sebelum subuh, maka tidak dianggap puasa. Ya. Kemudian, jadi waktu berniat ya mulai dari maghrib sampai sebelum sholat subuh, masuk subuh. Kemudian hukum ta'yin niyati di kulli yaumin min Ramadan. Nah, sekarang apakah niat itu diniatkan tiap malam atau satu kali niat untuk satu bulan? Nah, ini pembahasan. Ya, hukum ya menetapkan niat setiap malam di bulan Ramadan. Di sini kita ahli ilmi ala qaulain. Ini berselisih ulama di atas dua pendapat. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, tajibun niyatul mustaqillatun li kulli yaumin. Wajib katanya berniat tersendiri setiap hari. Wajib. Jadi artinya malam pertama wajib berniat untuk puasa pertama. Besok lagi malam kedua dia berniat lagi untuk puasa kedua. Ini pendapat. Jadi sampai tiap hari ya 29 atau 20. Pendapat yang kedua, tajzi'un niyatu wahidatun an jami'i syar'i Ramadan. Cukup satu niat saja
untuk seluruh 1 bulan Ramadan. Ini pendapat kedua. Kata Syekh wasolihu qaulun min ra'ati jazami bi niyyatin wahidatin an jami'is syahri yang benarnya Allah adalah pendapat yang berpendapat akan cukup 1 niat untuk seluruh bulan. Jadi cukup 1 niat, berarti pada malam pertama saja cukup, ya, karena ada beberapa alasan. Yang pertama, anna shaum asy-syahri ibadatun wahidatun. Karena puasa 1 bulan adalah puasa adalah ibadah dianggap satu. Puasa Ramadan dianggap satu ibadah. Maka cukup 1 niat di awal itu mencukupi seluruh pendapat alasan yang pertama. Alasan yang kedua yaitu ma'taqada fil hadis. Apa yang telah ditetapkan yang ada di dalam hadis wa likulli imrin ma nawa. Bagi setiap orang itu terhadap amalan itu tergantung apa yang dia niatkan. Ya, jadi bagi seseorang itu amalannya tergantung apa dia niatkan. Maka wahada nawasiyama syara falahu manawa. Maka oleh sebab itu, ya, siapa yang berniat berpuasa 1 bulan, dia niatkan saya niat ini puasa 1 bulan. Ya, maka baginya apa yang dia telah niatkan, dia akan dibalas apa yang telah diniatkan. Jadi walikulli imrin ma nawa. Setiap orang itu akan dibahas apa yang dibalas sesuai apa yang dia telah niatkan. Dia telah berniat untuk berpuasa 1 bulan. Perkara yang ketiga, qiyasuhu 'ala haji. Nah, dikiaskan terhadap ibadah haji. Kenapa ibadah haji? Fal hajju tawafuhu wasa'yuhu wal wuqufu bi Arafah, ya, tajsimu fihi niyyatun wahidatun an jami'ihi. Kenapa ibadah haji? Ibadah haji itu tawafnya, sa'yinya, wukuf di Arafah itu cukup dengan 1 niat, ya, dari seluruhnya. Ya, nah, ini alasan-alasannya. Perkataan dikuatkan oleh pendapat Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Wa hadza huwa asahhu. Ini adalah pendapat yang paling sahih. Kenapa? Di annal muslimina jami'an law sa'altahum laqala kullu wahidin minhum ana nawaitu as-sawma awwal asy-syahri ila akhirih. Kenapa? Karena kaum muslimin seluruhnya, jika engkau bertanya kepada mereka, maka pasti setiap dari mereka akan berkata, saya berniat berpuasa dari awal bulan sampai akhir bulan. Fa idza lam tatahaqqaq an-niyatu haqiqatan, walaupun niat secara hakikat tiap malam itu tidak terwujudkan, fa hiya muhaqqiqatun hukum, tetapi dia terwujudkan secara hukum, ya, secara hukum. Kenapa? Di annal asla ada mutafaq, karena yang menjadi asal adalah tidak terputus. Puasa kan itu dari 1, 2 sampai terakhir itu tidak terputus. Asalnya tidak terputus. Jadi cukup 1 niat di awal, ibadahnya tidak terputus. Ya, cukup 1 niat, maka itu mencukupi. Walihasa pernah, oleh sebab ikan kata-kata kan, ya, inqita'u tatabu'i li sababi tabi'uhu thumma 'ada ila shaumi fala budda min tahqiqi niyyati. Makanya ini kan tidak terputus dia berpuasa 1 sampai terakhir. Jika ternyata, ya, rentetan tersebut terputus, ya, dia berpuasa 1 sampai 5, tiba-tiba terputus hari ke-5, sakit misalnya, dengan perkara yang dibolehkan, kemudian dia kembali berpuasa nanti bisa jadi 7, maka kata Syekh wajib dia memperbarui niatnya kembali, ya,
wajib dia memperbarui niatnya kembali karena tadi tidak lurus. Sekarang niat itu di mana tempatnya? Apakah di sini? Di sini atau di sini dan sini? Ya, kata Syekh, wa niyatu mahalluha al-qalbu. Niat itu tempatnya di hati. Saya bilang saya berniat ambil lagi itu. Ambil itu. Apakah saya ucapkan? Malah saya mengambil air. Pasti ada yang saya dalam hati. Ini nama amal. Apakah ketika saya mengambil segala sesuatu? Benar kan? Nah, maka niat di mana tempatnya? Dalam hati. Ya. Niat itu tempatnya di dalam hati. Wala yajuzu talaffuzu biha. Ya. Dan tidak boleh dilepaskan. Fal talaffuzu bin niyatin bid'atun munkaratun. Maka melepaskannya adalah bid'ah yang munkar. Kenapa? Li'annaha lam tarik. Karena itu tidak ada dalilnya. La fil kitabi, tidak di Al-Quran, wala di sunnah, tidak di sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wala an ahadin minas salafil ummah, dan tidak satupun dari salaf umat yang mengatakan. Kalau kita tanya orangnya, dia berdalil dengan akal orangnya. Kemudian bawa. Kemudian idzan famadiyatnya. Jika demikian apa itu niat? Apa definisi niat? Ya, faniyatu hiyal iradatu wal azm. Niat itu adalah kehendak, ya, tekad. Fal iradatuka wal azmuka ala fi'li shaumi ta'abbudan lillahi azza wa jalla hiya niyatuka. Maka engkau berkehendak, engkau bertekad untuk melakukan puasa karena beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, itu adalah niatmu. Walaupun tidak disebutkan, itu adalah niat. Ya. Imam An-Nawawi menyebutkan, ya, salah satu imam bermazhab Syafi'i, rahimahullah mengatakan, yasihus shaumu wala yasihus shaumu illa biniyah. Tidak sah puasa itu, ya, kecuali dengan adanya niat. Wa mahalluha al-qalbu. Tempatnya niat adalah di hati. Wala yustaratun nutqu biha bila ilafin. Tidak dipersyaratkan nutq, diucapkan niat, ya, ini tanpa ilah. Tidak ada yang bermusiknya. Itu rukun yang pertama niat. Kemudian rukun yang kedua adalah berpuasa al-khulu mimma yufsidu shauma al-imsaku anil muftirar. Rukun yang kedua, ya, terbebas dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Berarti tidak melakukan pembatal puasa. Ya. Syarat rukun yang ketiga, waktu siang. Syaratnya adalah melakukan puasa pada waktunya. Yaqtaribu shauma min tulu'il fajr as-sani wa yantahi bi ghurubi syams. Ya, puasa dimulai dari terbitnya fajar yang kedua, ya, sampai selesai setelah tenggelamnya matahari. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Nah, kemudian kita sebutkan adab-adab berpuasa. Adab-adab berpuasa. Adab-adab berpuasa ini dibagi menjadi dua. Ya, ada adab yang sifatnya mustahabbah. Ya, ini dianjurkan, sunnah. Adab-adabnya. Yang pertama, adab berpuasa. Yang pertama, mengakhirkan makan sahur. Mengakhirkan makan sahur. Mengakhirkan berarti makan sahur, ya,
itu didekatkan dengan waktu sebelum fajar. Dan tambahkan wal yusru alaihi, dan bersemangat ya untuk bermakan sahur. Dari Anas, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, "Tazakkarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma kunna ila sholati, qultu kam kana bainal adzan was suhur, qala qadra 50 ayat." Di sini sahabat ini menyebutkan berapa kadar waktu antara makan sahur sebelum sholat. Ini dikatakan sekadar 50 ayat, 50 bacaan ayat ya. Jadi makan sahur selesai, jaraknya itu sekitar 50 ayat. Kemudian ini hadis bermotivasi seseorang untuk makan sahur. Tasahharu fa inna bis-suhuri barakatuh. Bisa sahuri, bisa suhuri. Kalau suhur perbuatannya sahur, makanannya. Makan sahurlah, karena sesungguhnya pada amalan makan sahur atau makanan makan sahur itu ada berkah. Itu ada yang mustahab. Ada mustahab yang kedua, al-mubadaratu bi ta'jilil fitr inda tahqiqi durubi al-mumi wa liru'yati au bi ikhbari at-tirah. Bersegera berbuka puasa ketika ya tenggelamnya matahari dan sudah terwujud, apakah dengan melihatnya atau ada perkabaran dari yang ketiga orang yang percaya. Ini kebalikannya, makan sahur dianjurkan, berbuka puasa ya disegerakan. Ya, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini motivasinya kenapa kita harus menyegerakan berbuka puasa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yasalu nasu bi khairin ma'ajilul fitrah. Senantiasa manusia akan berada di atas kebaikan. Perhatikan kaidah bahasa Arab, khair ini nakirah ya, nakirah ini bermakna umum, kebaikan apapun. Jadi senantiasa manusia akan berada dalam perkara kebaikan. Kapan itu? Ma'ajilu al-fitrah, selama mereka menyegerakan untuk berbuka puasa. Jadi kebalikannya, al-ma'mun mu'awala, maka manusia tidak akan berada di perkara yang baik kalau mereka tidak memberikan buka puasa. Kemudian ada berikutnya, al-qaru ala ma warada fil hadisnya, diusahakan berbuka puasa dengan apa-apa yang disebutkan di dalam hadis. Apa itu? Ya, bahwa Anas radhiyallahu anhu mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhiru qabla an yusalliya ala rutabat, fa in lam takun rutabat fa tamrat, fa in lam takun asawatin ma'in. Anas berkata radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa berbuka puasa sebelum sholat ya dengan rutab atau rutab. Basah. Beberapa biji kurma basah. Jadi disunahkan kita mustahab berbuka dengan kurma. Nah, ini ada yang mustahab, ada yang sunnah. Jika tidak ada, maka dengan tamar. Apa itu tamar? Kurma kering. Ya, kalau tidak ada dengan kurma kering. Kalau tidak ada, maka Nabi asal menunggu beberapa bukan air. Ya. Jadi kalau tidak ada kurma, air saja dulu. Ya, air saja itu menjadi mustahab disunahkan. Nah, perhatikan ini menarik perkataan Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ya, perhatikan. Fa in lam yajid rutaban wala tamran wala ma'an abtara ala ma tayassara
min ta'amin aw syarabin halalin. Nah, jika seseorang yang mau berbuka ini tidak mendapatkan buka rumah basah, tidak pula tamar rumah kering, tidak ada juga air, maka dia berbuka apa yang mudah yang dia dapatkan dari makanan minuman yang halal. Sekarang bagaimana kalau tidak ada sama sekali? Fa'illam yajid syai'an, sama sekali tidak ada, buka ini tidak ada sama sekali, bisa dimakan, diminum, maka nawal tiqara di qalbi, maka dia cukup menyanyikan dalam hati, saya sekarang buka puasa tanpa makan apapun, ya. Nah, beliau mentambi wala yamussu isba'ahu au yajma'u riqahu wa yablahu kama yambalu ba'dul awwal. Kan tidak dapat apa-apa. Jadi berniat saja batal puasanya. Jangan dia mengisap jari dan maninya. Tidak, tidak usah. Atau dia kumpulkan air minumnya, kemudian dia telah jangan, tidak usah. Sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang awam, cukup niatkan, ya, buka puasa. Ada yang kedua, ad-du'a'u athna as-sawmi wa indal iftar, berdoa, ya, berdoa ketika berpuasa, sedang berpuasa, dan ketika makan sahur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatu da'watin, ya, la turad. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, doanya orang tua ya kepada anaknya. Yang kedua, doanya orang yang berpuasa dan doanya orang yang musafir. Ya, doa orang yang musafir, ikhwan-ikhwan yang sabar dan Makassar, banyak berdoa yang nah, kemudian faedah, disebutkan faedah. Orang yang berpuasa itu ada 2 doa. Ada begitu 2 doa mustajabah. Yang pertama, doa kubur. Ya, doa kubur. Yaitu mustajabah ketika dia berpuasa. Jadi orang yang berpuasa, ketika dia berpuasa, sedang berpuasa, mulai dari fajar sampai sebelum tenggelam hari, dia boleh berdoa apapun di situ. Insya Allah banyak mustajabah. Kemudian doa yang khusus, apa itu? Setelah berbuka puasa. Ya, setelah berbuka puasa. Sekarang hadap yang kelima bagi orang yang berpuasa. Tabdirus sha'imin, memberi makan puasa orang yang berpuasa. Ya, dari Zaid bin Khalid al-Juhani, Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghayra annahu la yunqasu min ajri shaim syai'un. Siapa yang memberi makanan buka puasa kepada orang yang berpuasa, pada seorang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebisa pahalanya orang yang berpuasa. Ya, dapat pahala seperti pahalanya yang didapatkan orang yang berpuasa. 1 orang. Berarti kalau 2 pahala orang yang berpuasa. Kalau 1 kampung pau, berarti dapat pahala puasa orang 1 kampung. Ya, yang kan teman dia tanpa mengurangi pahalanya ini orang yang diberi makan itu. Tidak dikurangi. Jangan katakan saya kasih makan tapi pahalanya itu berkurang. Tidak, sedikit pun tidak berkurang. Kemudian ada yang ke-6, at-tasamuhu, bagian suka emosinya, suka berkelahi, suka berdengar. At-tasamuhu wal i'rabu 'anil jahilin, ya, bersikap ramah dan berpaling dari orang-orang yang jahil. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana
saum terbalik itu. Idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfus wala yasqab fa in sabbahu ahadun aw qala lahu falyaqul inni shaimun. Jika pada hari seseorang dia berpuasa di antara kalian, maka dia jangan yarfus, jangan mengucapkan kata-kata yang jorok, yang keji, ya. Kemudian wala yasqab, jangan berbuat perbuatan yang tercela, ya. Fa'in sabbahu, jika salah seorang di antara kalian ada seseorang yang mencelanya, kalau ada yang mencelanya, atau sampai-sampai dia mengajaknya berkelahi, apa sikapnya? Katakan kepada saya sedang berpuasa. Saya sedang berpuasa. Cepat, ya. Itu adab. Itu adab yang pertama. Adab apa yang pertama? Adab yang mustahab. Sekarang yang kedua, adab yang sifatnya sisinya wajib. Adab yang wajib. Ini wajib dilakukan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, al-muhafazatu ala ma'aujaballahu wa rasuluhu minal farawat. Itu menjaga perkara-perkara apa yang diwajibkan Allah dan Rasulnya, yang menjaga perkara-perkara apa yang diwajibkan oleh Rasulnya berupa kewajiban-kewajiban. Yang kedua yang wajib adabnya, ijtinabu ma haramallahu wa rasuluhu minal aqwali wal af'al, menjauhi perkara-perkara yang diharamkan Allah dan Rasulnya berupa ucapan maupun perbuatan, yaitu adab yang ada dalilnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zuri wal amal bi wal jahli falaysa lillahi hadatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang berpuasa tetapi dia tidak meninggalkan ucapan zur, ucapan dusta, wal amal bi, malah dia senantiasa beramal dengannya dan dia beramal dengan amalan jahil, maka Allah tidak butuh ya dia untuk meninggalkan makanan dan minumannya. Nah, sekarang pembahasan berikutnya pembatal puasa. Apa-apa yang membatal puasa? Pembatal puasa yang pertama, ini terbagi pembatal puasa terbagi menjadi dua. Ada yang membatalkan puasa secara umum dan ada yang membatalkan secara khusus. Apa yang pembatal umum? Yaitu jika syarat dari syarat-syarat yang kita sebutkan tadi itu tidak terwujud. Apa tadi syaratnya? Muslim berakal, akil, balik, ya, bebas dari haid. Kalau ternafikan maka batal umum. Yang khusus, ya, pembatal puasa yang khusus yang tidak terpenuhi syarat tadi itu umum. Pembatal yang khusus puasa, ya, yaitu apa yang ada dalil yang menunjukkan atasnya, ya, ada dalil yang menunjukkan rusaknya puasa dengannya. Nah, ini terbagi dua. Ya, ini terbagi dua lagi, pembatal yang khusus. Yang pertama, ada yang merusak puasa, itu mewajibkan mengqadha saja. Yang ada pembatal puasa, ini kewajibannya nanti hanya mengqadha, mengganti puasanya pada di luar Ramadan. Ada yang kedua, itu di samping mengqadha, dia juga membayar kafarah. Ya, itu biasanya fidyah, ya. Sebentar di sini ada ibu mengatakan kalau mau tidak mengganggu itu tulang, jangan dipikir. Sempat saya pikir dengan kamu. Kemudian apa yang pembatal puasa yang hanya mengqadha? Yang pertama, makan dan minum, ya.
makan dan minum. Dan ini tadi ayatnya. Kemudian yang kedua, makanan bimakna akli wasabi kal ibri al muqassiyah. Ya. Jadi makan dan minum. Yang kedua, apa-apa yang sama maknanya dengan makan dan minum. Seperti suntikan makanan, infus. Biasanya kalau orang sakit itu ada infus pengganti makanan. Nah itu membatalkan puasa. Tetapi kalau suntikan bukan bersifat makanan, insya Allah tidak. Ya. Kemudian yang ketiga, al-qai hamdan. Sengaja muntah. Jadi, sengaja dia muntah. Kalau tidak sengaja tidak batal. Dia tetap terjadi puasanya. Kemudian keluarnya air mani karena syahwat. Syahwat saya ingat syahwat. Dia sengaja keluarkan karena syahwat. Apakah karena mengganggu istrinya, atau karena mubasyarah, bercumbu, atau karena melihat sesuatu, ya, sehingga keluar. Ini batal puasanya. Kalau mimpi, anak muda mimpi, bangun, batal puasanya? Batal puasanya? Tidak. Ya, dia lagi puasa. Dia mandi lanjutkan puasanya. Kemudian pembatal berikutnya, khuruju darah haid wan nifas. Kedua darah haid dan nifas. Ini sudah dibahas lagi. Maka pembatal ini, ya, ketika batal, dia kewajibannya hanya membayar, ya, hanya membayar qada. Dan dikatakan sini kesimpulan, ingat bahwa pembatal puasa itu adalah tauqifiyah. Ini tauqifiyah sudah paten, tidak boleh dikurang-kurangi, tidak boleh ditambah. Ini sudah jelas pembatalnya, menambahkan atau mengurangi pembatal puasa yang telah ditetapkan oleh syariat. Kemudian al-aslu adamul kafarati fil mufsidati shaumi illa bidalil. Amal mengenai kafarah itu tidak boleh, asalnya tidak ada. Itu kafarah yang membayar fidyah itu asalnya tidak ada, kecuali ada dalilnya. Ya, kalau tidak ada dalilnya tidak. Jangan. Kemudian syarat-syarat al-fitr. Ya, syarat-syarat boleh berbuka puasa, ya, dengan melakukan pembatal puasa. Ada 3 syaratnya. Ya. Ada 3 syaratnya. Pembatal puasa itu bisa membuat orang berbuka puasa. Pertama, dia harus mengilmui, dia harus tahu tidak jadi. Ya, dia harus tahu tidak jadi. Tahu. Misalnya ada orang tidak tahu kalau keluar air mani karena sengaja, misalnya anak muda onani, dia tidak tahu hukumnya, dia jahil, maka jangan dia batalkan puasa, karena dia tidak tahu. Karena orang tidak tahu, dia tidak dibebani, tapi dia akan dibebani. Kenapa tidak? Belajar. Kemudian yang kedua, ayyakuna dzakiran ghairu nasi. Dia harus dalam keadaan ingat. Makan minum tidak ingat bahwa dia sedang berpuasa, batal tidak puasa? Tidak. Ya. Kalau mendatangi istri tidak ingat bisa. Susah. Tahu ada mendatangi tidak ingat lagi puasa. Ya, sudah itu baru ingat puasa. Batal tidak puasanya? Hah? Tidak. Tidak ingat. Jangan pura-pura. Jangan pura-pura ingat. Yang ketiga, ayyakuna muqtaran ghairu muttarib, ya, wala mukro. Haruslah dia, ya, artinya haruslah dia pilihannya sendiri, tidak terpaksa, tidak dipaksa, tidak darurat. Ya, kalau misalnya ada orang yang makan minum dalam keadaan dipaksa, nah, maka puasanya batal tidak? Tidak. Ya. Maka kesimpulan, la yuwasilu mufsidus shaumi
illa bidzikri wa ilmin wa tafakkur. Ya, tidak memberi pengaruh. Jadi pembatal puasa itu tidak memberi pengaruh terhadap puasa seseorang kecuali dengan ingat, karena dia ingat, dia tahu ilmunya dan adanya kehendaknya, ya, bukan dipaksa. Kemudian apa ma yatarattabu ala al-fi'l? Apa akibatnya yang akan didapatkan bagi orang-orang yang tidak berpuasa, membatalkan puasa atau tidak berpuasa? Nah, orang-orang yang tidak berpuasa, ya, itu karena terpenuhi tiga tadi, maka berakibat padanya 4 perkara. Ada 4 yang akan dia dapatkan. Yang pertama dosa besar. Dia berdosa besar. Ya, jangan bercampur. Dosa besar. Yang kedua, dosa puasanya. Yang ketiga, ini yang ingat. Wajib dia menahan sisa waktu. Jadi kalau dia misalnya batal puasanya, dia sengaja makan jam 9 pagi. Bagaimana setelahnya? Kesempatan makan terus sampai tidak. Wajib dia menahan untuk tetap berpuasa sampai mati. Kalau dia makan lagi, tambah lagi dosanya. Ya. Ingat. Kemudian yang keempat, wajib mengqadha. Tapi kalau tambahan yang berjima, maka dia ada 3 tingkatan kan ya. Kalau yang berjima, yang pertama membebaskan budak, ya, membebaskan budak. Ada budaknya, maka yang kedua berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jangan katakan saya tidak mampu, tidak, pasti harus mampu, ya, harus mampu. Berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh diselipi. Tidak saya dari 10, tidak, 2 bulan berturut-turut. Kemudian yang memberi makan 60 orang. Nah, kemudian orang-orang yang sebab-sebab orang itu tidak berpuasa, ya. Ada orang-orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Yang pertama, orang sakit. Yang kedua, orang yang sabar. Yang ketiga, ibu hamil. Yang keempat, ya, ibu yang sedang menyusui. Yang kelima, wanita haid. Dan yang keenam, wanita nifas. Yang ketujuh, orang tua yang tua renta. Nah, ini terbagi menjadi dua. Ada yang boleh berbuka puasa, kemudian wajib baginya untuk mengqadha. Siapa itu? Orang sakit. Orang sakit jika masih diharapkan kesembuhannya, ya. Jika sakit masih diharapkan dia sembuh, maka ketika sembuh wajib dia mengqadha. Tapi kalau tidak diharapkan kesembuhannya, tidak. Kemudian musafir. Firman-Nya adalah faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun. Maka wajib diganti hari-hari yang ditinggalkan min ayyamin ukhra, pada hari-hari yang lainnya. Kemudian wanita haid, ya, wanita haid ini mengqadha. Kemudian nifas, wanita nifas ini mengqadha. Kemudian wanita hamil ini mengqadha. Kemudian wanita murdi ini juga menyusui. Ini ada pembahasan namanya. Perhatikan khusus untuk wanita hamil dan menyusui, ya. Jika dia takut, ya, dia khawatir akan janin yang dia kandung, atau dia khawatir terhadap anak yang dia susui, ya. Pertanyaannya, apakah dia mengqadha atau dia fidyah saja atau mengqadha dan membayar fidyah? Ini ada 5 pendapat.
Dan kita langsung sampaikan yang kuat. Yang kuat adalah pendapat berdasarkan azhar Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Apa itu? Bahwa wanita hamil dan menyusui yang khawatir akan terjadi anak yang disusui, maka baginya hanya membayar fidyah. Kemudian ini dituangkan oleh kenapa? Karena azhar Ibnu Abbas dan Ibnu Umar yang ingat ucapan sahabat itu adalah dalil, dengan syarat tidak ada sahabat lain yang menyelisih. Dalam perkara ini tidak ada sahabat lain yang menyelisih. Tidak ada sahabat lain yang menyelisihnya. Ini juga yang perlu disampaikan oleh guru kita, Ustaz Zulkarnain. Kemudian apa-apa sekarang kita bahas ya, perkara-perkara yang disunahkan untuk dikerjakan bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, perhatikan. Ini perkara-perkara yang disunahkan dikerjakan seorang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama, memperbanyak tilawah, memperbanyak bacaan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, ya, karena Ramadan adalah bulan Al-Quran. Yang kedua, yang disunahkan dikerjakan oleh orang yang berpuasa di bulan Ramadan, yaitu bersifat dermawan, ya, dan memperbanyak sedekah, Kemudian yang ketiga, dan sebentar darinya bisa nanti dibaca. Kemudian memperbanyak dari amalan-amalan kebaikan, ya. Yang keempat, yang mendekatkan sholat malam. Yang kelima, ya, berijtihad, bersungguh-sungguh lebih pada 10 malam terakhir. Yang kelima, yang keenam, ya, tahajud, mencari malam Lailatul Qadar, mencari malam Lailatul Qadar dan menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Mencari malam Lailatul Qadar dan menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Yang ketujuh, i'tikaf. Kemudian yang kedelapan, berumrah bagi mampu bulan Ramadan. Karena Nabi bersabda, umrah di Ramadan ta'dilul haji. Ya, siapa umrah di bulan Ramadan itu sama nilainya dengan haji. Bahkan dikatakan sama nilainya dengan haji bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian keadaan manusia di bulan Ramadan. Bagaimana keadaan manusia di bulan Ramadan? Manusia di bulan Ramadan itu ada dua keadaan. Ada dalam keadaan ihsan, berkebaikan, berbuat baik. Ada dalam keadaan al-ihsan, berbuat keburukan. Maka perhatikan, ahlul ihsan, orang-orang yang berbuat kebaikan adalah mereka yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Ar-Rahman dan menjadikan bulan Ramadan adalah bulan berpuasa, ya, menegakkan sholat malam, membaca Al-Quran, memperbanyak dari bentuk kedermawanan, berbuat baik, ya, dan menjaga anggota tubuhnya, lisannya, dan bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Ar-Rahman. Ini adalah manusia yang pertama, manusia yang muslim. Ada juga manusia yang kedua, yaitu al-isra', orang-orang yang melakukan keburukan. Siapa itu? Yaitu mereka orang-orang yang menyia-nyiakan waktu-waktu Ramadan, menjadikan Ramadan adalah bulan untuk melakukan perkara-perkara bid'ah, ya, perkara-perkara yang diadakan, ya, perkara-perkara yang mungkar. Kemudian rajin menonton, ya, menonton wasilah-wasilah Facebook, medsos yang tidak bermanfaat, ya, apakah itu tontonan, bacaan, video, ya, atau ya, sibuk dengan bermain-main, mainan, sibuk dengan tidur, banyak tidur, sibuk dengan makanan, sudah makan sahur tadi, sana sibuk makan, ya, sana makan ini, sana makan sini. Kalau malam hari mereka sibuk berkeliaran, ya, berkeliaran ke sana kemari. Pada siang harinya tidur,
Nah, mereka membesarkan bantal kalau manusia. Ya. Maka kata sendiri, kim ahli al-mawqifah. Maka kata sendiri, coba saudaraku, kau berdiri, ya, lihat engkau berada di golongan mana. Ya. Jika engkau berada di golongan orang-orang yang berbuat baik, berbuat musim bulan Ramadan, maka pujilah Allah, bersyukurlah kepada Allah, dan tambahlah kebaikan tersebut. Tetapi sebaliknya, jika engkau berada di orang-orang yang tadi yang berbuat kejelekan, maka kembali, ya, bertobat, celah dirimu dan bertobat kembali. Dan ingat firman Allah Taala, ayyamam ma'dudah. Tidaklah hari-hari Ramadan itu hanyalah hari-hari yang terbatas. Masa hari-hari terbatas antum sia-siakan? Yang ingat ayyamam ma'dudah. Yang terakhir, insyaallah pembahasan terakhir, wasilah-wasilah yang akan menolong seorang yang berpuasa untuk melakukan ketaatan. Ya, insyaallah kita selesaikan. Yang pertama, yang bisa menolong seseorang di dalam semangat melakukan ketaatan di bulan Ramadan, rasa takut kepada Allah. Adanya rasa takut kepada Allah dalam keadaan bersendirian atau dalam keadaan keramaian. Ya. Dengan muraqabah, merasa diri senantiasa diawasi oleh Allah, itu akan menunjukkan rasa takut. Dan muhasabah, senantiasa muhasabah diri. Ya, kebanyakan orang ketika keramaian dekat temannya di jamaah masjid menunjukkan rasa takut kepada Allah. Masuk di kamar, kata apa itu? Buka HP, hilang rasa takut. Rasa takut kepada Allah. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Kemudian yang kedua, wasilah untuk menolong seorang berpuasa di dalam melakukan ketaatan, memperbanyak mengingat Allah. Apakah dengan zikir mutlak, zikir yang tidak terikat oleh batasan jumlah waktu, yang duduk jalan mutlak, atau zikir yang muqayyad, zikir setelah sholat lima waktu dan zikir pagi, siang, sore. Kemudian wasilah berikutnya, tajammulus shawabi allati taqsil qalbi wa tusrifuhu amma khuliqa lahu. Menjauhi perkara-perkara yang memalingkan, yang akan mengeraskan hatinya. Menjauhi perkara-perkara yang akan memalingkan dan yang akan mengeraskan hatinya dan memalingkannya, ya, dari tujuan dia diciptakan. Yang keempat, menjauhi berteman dengan teman-teman yang jahat dan sahabat-sahabat yang buruk dan kerabat-kerabat yang buruk. Jauhi, ya. Bukan artinya kita memutus silaturahim atau ketika kita mampu memberi dia pengaruh, maka tidak apa-apa. Hanya hingga wajarnya kalau dia yang memberi pengaruh terhadap kita, maka jauhi, ya. Kemudian jangan begadang, ya. Karena tidur di malam hari itu bisa membantu untuk lebih cepat bangun di ujung malam, ya, dan meringankan tidur siang. Itu wasilah untuk taat melakukan ketaatan. Kemudian wasilah berikutnya, jaga lisan kita dari perkara yang diharapkan dari Allah, yang Allah harapkan, apa itu ghibah, menggibai orang, ya. Antas karatika ma'ayakra, engkau menunjukkan saudaramu apa yang dia tidak suka, apakah perkara tersebut benar atau tidak. Kemudian ghibah, namimah, mengadu domba, ya, mengadu domba. Ingat, mengadu domba itu bisa bentuknya bukan dalam keadaan dusta saja. Si A mengatakan kepada si C, si B mau berkumpul, padahal si B tidak mengatakan itu. Nah, sama juga bentuknya. Ternyata si A mengatakan mau berkumpul si C. Nah, dia pergi jujur sama si C. Mau kita kumpul si A. Nah, itu namimah juga, ya, namimah. Karena bisa membuat orang lain
lain. Itu bentuk namimah, walaupun jujur. Kemudian dusta dan kata-kata penuh palsu. Kemudian wasilah berikutnya yang akan menolong seorang berpuasa untuk berada dalam ketaatan, mengenal, mengetahui ya nilai dari waktu, nilai waktu yang dia lewati, tahu nilainya dan mahalnya waktu tersebut ya, pada apa yang bisa memberi faedah dan manfaat ya. Nah, maka dia melakukan amalan dan secara bertahap. Artinya dia kerjakan yang penting, paling penting, kemudian yang penting. Kemudian wasilah yang bisa menolong seorang yang berpuasa untuk melakukan ketaatan bulan Ramadan, ya. Meresapi agungnya bulan Ramadan dan banyaknya faedah-faedahnya. Ini tidak bisa kita amalkan kalau tadi tidak memiliki apa keutamaan bulan Ramadan. Jadi kita resapi. Itu insya Allah akan menolong seseorang untuk melakukan ketaatan. Kemudian berikutnya memperbarui taubat, senantiasa bertobat dan tidak terjatuh di dalam keterputusasaan karena dosa dan maksiat. Tidak berputus asa, betapa besar pun dosa yang kita lakukan, maksiat yang kita kerjakan, insya Allah Allah Maha Pemaaf. Jangan berputus asa. Kemudian yang ke-10, menyia-nyiakan waktu pada perkara yang tidak memberi faedah, tidak bermanfaat. Ya. Seperti yang menonton YouTube, Facebook dan sebagainya, tidak bermanfaat faedah. Nah, berada di di pasar, ya, jalan-jalan, atau waktu sibuk menyiapkan makanan, terutama ibu-ibu, ya, kalau sudah masuk hari keberapa itu, lebih banyak waktunya di mana? Di dapur, di kue, ya. Sudah berkurang amalan, atau bahkan dia ada di mall, beli baju baru. Kemudian pada permainan-permainan, ya, game-game, juga pada tidur, ya. Terlalu banyak tidur. Kemudian yang ke-11 yang terakhir, ya, waspada dari musyarahanah, pertengkaran dan khilafah, perselisihan. Itu adalah perkara-perkara yang bisa menolong seseorang di dalam melakukan ketaatan di bulan Ramadan. Masih ada satu pembahasan penting, itu pembahasan tentang di antara kita yang ada di bulan Ramadan. Cuma yang beliau sebutkan di sini ini lebih banyak berkaitan, saya lihat jangan terjadi, ada sebagian besarnya di Indonesia, tapi kebanyakannya walau di negara penulis itu di Yaman. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah selesai meringkas ringkasan, ya. Jadi kita selesai membaca meringkas ringkasan. Alhamdulillah ta'ala. Nah, sebelum kami tutup, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaskurullah man la yaskurun nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia. Oleh karena itu kami mewakili teman-teman, saudara-saudara kalian dari Makassar yang mengucapkan terima kasih banyak atas jamuannya, sambutannya, pelayanannya yang sangat baik, dan kami doakan jazakumullahu khairan jazaa.